wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah biologi peternakan C dan peserta yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini tanpa halangan satu apapun. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Saya Nila Awal Nurullah dengan nomor MPM 2010701068, kemudian presenter oleh Muhammad Amaruddin Suhaib dengan nomor MPM 2010701066, serta pembahas oleh Muhammad Nur Fauzan dengan NPM 2010701066. Kelompok kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai sistem hormon. Untuk lebih jelasnya kepada presenter Muhammad Amaruddin Suhaib untuk memaparkan. Bocor dong kamu toh. Apa tuh? Ya, bentar ya, ulang ya. Kamu sih. Ulang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hidayat selaku guru dosen pembimbing mata kuliah biologi peternakan C dan teman-teman yang hadir pada presentasi kali ini yang saya sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara ini tanpa halangan suatu apapun. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sistem hormon. Sebelumnya perkenalkanlah saya Nila Awal Nurullah sebagai moderator dengan nomor NPM 2010701068. Presenter oleh Muhammad Amaruddin Suhaib dengan NPM 2010701067 dan pembahas Muhammad Nur Fauzan dengan nomor NPM 2010701066. Untuk materi kepada Muhammad Amaruddin Suhaib untuk dipaparkan. Baik, terima kasih Mbak Nila atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu hormon. Nah, untuk materi kali ini yang kita bahas yaitu pada sistem endokrin. Yang mana sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar dan organ yang mampu memproduksi hormon. Nah, ini sistem endokrin itu letaknya di dalam tubuh. Untuk pengertian hormon, hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Hormon tersebut hanya dapat mempengaruhi sel-sel yang memiliki reseptor khusus. Jadi hormon tidak bisa bekerja untuk semua sel. Next slide. Next. Nah, perbedaan sistem hormon dan saraf memiliki 5 aspek pembeda. Yang pertama yaitu dari segi aksi. Untuk sistem hormon memiliki aksi yang lambat dan untuk sistem saraf memiliki aksi yang cepat. Yang kedua yaitu respon. Sistem hormon memiliki respon yang tidak langsung dan distribusinya lebih luas. Untuk sistem saraf memiliki respon secara langsung, distribusinya itu lebih sempit. Yang ketiga yaitu pengaturan. Sistem hormon memiliki pengaturan jangka panjang dan sistem saraf memiliki pengaturan
jangka pendek. Aspek pembeda keempat yaitu sekresi. Sistem hormon mensekresi dalam bentuk hormon dan sistem saraf mensekresi dalam bentuk neurotransmitter. Yang kelima yaitu komunikasi. Sistem hormon berkomunikasi melalui sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sedangkan sistem saraf berkomunikasi melalui sinapsis. Next slide. Berikutnya yaitu jenis-jenis kelenjar. Di dalam tubuh manusia memiliki berbagai jenis kelenjar, mulai dari kepala hingga ke kemaluan. Nah, untuk kali ini yang kita bahas yaitu sistem endokrin, kelenjar bagian dalam. Next slide, yaitu kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki 3 bagian, yaitu lobus anterior bagian depan, lobus intermedia bagian tengah, dan lobus posterior bagian belakang. Nah, hipofisis ini letaknya di kepala ya, di bagian otak. Di bagian lobus anterior bagian depan menghasilkan beberapa hormon, di antaranya yaitu hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk mengatur laju pertumbuhan tulang dan perbanyakan sel. Hormon perangsang tiroid, hormon ACTH, hormon gonadotropin, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berperan dalam pembentukan folikel, hormon LH, dan hormon prolaktin. Next slide. Nah, bagian lobus intermedia atau bagian tengah menghasilkan hormon endorfin dan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berperan dalam pembentukan pigmen melanocyte. Di bagian belakang atau lobus posterior membentuk hormon ADH atau antidiuretik hormon dan oksitosin. Next. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di jakun atau di leher kita. Nah, kelenjar tiroid ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini berperan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari tulang gigi, jaringan ikat, dan saraf. Next. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini terletak sama di leher, di jakun juga. Ini juga terletak di kelenjar tiroid. Dan bentuknya itu seperti biji kacang. Terdiri dari empat kelenjar. Nah, itu. Nah, kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon PTH atau paratiroid hormone yang berfungsi untuk pengaktifan vitamin D, stimulasi reabsorpsi kalsium, dan stimulasi aktivitas osteoklas. Next. Yang keempat yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan hormon adrenalin, noradrenalin, aldosteron, glukosteroid. Nah, fungsi dari hormon adrenalin yaitu mengatur denyut jantung.
seperti rasa takut dan cemas. Next. Yang kelima, yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di bawah hati. Kelenjar pankreas sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, insulin, somatostatin. Nah, salah satu fungsi dari hormon insulin yaitu untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan sintesis protein dan lemak. Next. Yang keenam, yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di atas jantung dan memiliki dua bagian. Kelenjar timus memiliki peran yaitu menghasilkan hormon timosin. Nah, hormon timosin tersendiri itu memiliki fungsi untuk pengendalian perkembangan sistem imun atau sel darah putih. Next. Yang ketujuh yaitu ovarium. Kelenjar ovarium, testis, dan plasenta. Nah, pada kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Pada kelenjar testis atau pada laki-laki menghasilkan hormon testosteron yang mana berfungsi dalam pembelahan sel pada testis. Dan kelenjar plasenta menghasilkan hormon gonadotropin chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin yang berperan ketika masa kehamilan wanita dan menghasilkan cairan ketuban. Next. Berikutnya yaitu beberapa kelainan hormon yang sering terjadi, mulai dari muka sedih, jerawat, penyakit jakun atau apa ini, terus ini gambar apa itu, yang manusia raksasa atau apa itu, gigantisme. Next. Kelainan hormon yang sering terjadi yaitu satu, jerawat. Jerawat adalah tanda kekacauan yang terjadi pada kelenjar sebaceous. Nah, ini sistem eksokrin ya, bukan endokrin. Nah, jerawat tersendiri juga dapat terjadi karena pori-pori yang tersumbat dan minyak yang berlebih. Jerawat juga terjadi karena hormon di dalam tubuh tidak seimbang. Next. Kelainan yang kedua yaitu gigantisme. Gigantisme adalah kelainan yang terjadi akibat dari produksi hormon GH yang berlebih. Akibatnya fase pertumbuhan menjadi lebih cepat. Dan kondisi ini sering terjadi jika terdapat tumor di bawah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Next. Kelainan yang ketiga yaitu hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Nah, akibatnya proses metabolisme tubuh akan menjadi lambat, sehingga energi yang diproduksi tubuh akan berkurang dan tubuh akan cepat lemas. Next.
Yang keempat, perubahan mood. Nah, ini juga merupakan kelainan pada hormon. Perubahan mood dapat disebabkan karena kelebihan hormon serotonin dan dopamin yang dapat menyebabkan mood buruk serta depresi. Sekian ini materi dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Nila selaku moderator. Terima kasih. Demikian materi yang telah dipaparkan oleh presenter. Untuk sesi tanya jawab, peserta dapat on mic atau dapat ditulis pada kolom chat. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Permisi Mbak, saya ingin bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Mbak. Silakan, Hendrawan. Sebutkan nama. Jadi kalau ada nama Hendrawan, NPM 2010 7010 91. Jadi kalau orang badannya terlalu tinggi itu berasal dari gen apa itu berasal dari kelebihan hormon, Mbak? Terima kasih. Kepada pembahas Muhammad Nur Fauzan, bisa dijawab pertanyaan dari Hendrawan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nila selaku moderator atas waktunya. Saya sebagai pembahas akan menjawab pertanyaan Hendrawan, yaitu tentang apakah yang terjadi pada kelenjar yang membantu siklus apakah suatu gen tinggi badan itu dipengaruhi gen atau hormon. Jawabannya itu tinggi badan itu biasanya terjadi karena gen. Apabila gen dari suatu keluarga tersebut memiliki gen tubuh tinggi, maka seterusnya generasi mereka akan memiliki suatu keturunan yang cenderung ke arah tinggi. Terima kasih. Bisa diterima, Hendrawan? Jawaban dari Pak Uzan? Terima kasih, saya terima. Sepertinya ada penanya lagi dari ini. Apa yang terjadi pada kelenjar yang membantu siklus menstruasi apabila telah masuk fase menopause? Apakah masih bekerja atau tidak? Silakan, Muhammad Nur Fauzan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mas Rizky. Ya, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada kelenjar yang membantu siklus menstruasi? Apabila telah masuk fase menopause, apakah masih bekerja atau tidak? Menurut saya sendiri, pada saat fase menopause siklus menstruasi sudah terhenti, karena pada fase menopause merupakan saat di mana wanita berhenti mengeluarkan darah kotor. Itu biasanya fase menopause di umur antara 46 tahun.
Sekian, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon antara lain kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar pineal, kelenjar timus, serta kelenjar yang ada dalam ovarium, testis, dan plasenta. Apabila suatu hormon dihasilkan terlalu banyak atau kurang dari normal, akan menyebabkan gangguan atau penyakit pada seseorang. Karena waktunya sudah hampir habis, apabila Permisi Mbak Nila. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur dan kurang memuaskan untuk menjawab soal. Pertanyaan lain dapat ditanyakan melalui grup WA. Dan saya berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekian, saya tutup acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mbak Nila, saya ingin menambah jawaban pertanyaan Mas Rizky, yaitu pada saat menopause kelenjar massa tetap ada, namun hanya berhenti memproduksi hormonnya, dapat diibaratkan sebagai mesin yang sudah tua. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara hari ini. Bisa ditutup ya, bisa live karena waktunya sudah mepet mau habis. Terima kasih. Iya, mohon